Hai Bu Julina, apa kabar? Good morning. Julina masih di Jakarta? Hanya satu peserta, kita tunggu dulu ya. Di sini sudah hadir Ibu Julina Juniarti. Ini teman lama ya, sudah di Jakarta sekarang. Terima kasih sudah join. Jadi ini adalah Smart Managing Talk yang ke-10 di tanggal 16 Agustus 2020. Jadi ini leadership series ya, atau seri kepemimpinan. Ini akan dilanjutkan nanti sampai beberapa sesi ke depan. Jadi kita tetap bahas kepemimpinan. Oke, jadi leadership series. Ya, jadi hari ini kebetulan kita pakai topik yang cukup menarik, yaitu Everyone Can Lead. Ini ambil dari salah satu slogan dari penerbangan ya. Jadi Everyone Can Lead artinya tidak ada masalahnya kalau Anda diberikan semacam kesempatan untuk memimpin. Jadi jangan khawatir, saya tidak pernah memimpin orang, saya tidak mempunyai keterampilan, dan lain sebagainya. Oke, jadi tujuan di talk show hari ini adalah supaya teman-teman yang gabung bisa tahu bahwa kalau misalnya Anda diberikan kesempatan untuk memimpin, jangan menolak dulu ya. Jadi saya nanti mau mulai dari apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Jadi sebelum mereka mempromosikan Anda, oke? Jadi sebelum naikkan jabatan, ada nggak persiapan-persiapan yang berarti yang bisa mereka berikan gitu? Oke. Jadi kalau misalnya tidak ada, itu bisa berbahaya sekali karena hampir tidak ada orang yang merasa tidak mau terima kalau misalnya diberikan kesempatan untuk naik jabatan. Jadi jabatan sudah diberikan, Anda itu bisa menggunakan atau memanfaatkan satu kesempatan yang baik itu membuktikan bahwa Anda bisa. Oke, jadi ini ditujukan kepada Bapak Ibu yang mungkin sudah memimpin, mungkin belum memimpin atau baru mau memimpin ya. Jadi selamat pagi Ibu Stella. Saya tadi pagi sudah lihat Ibu punya postingan di Instagram, bagus sekali. Ada training lagi ya sama pakar-pakar di Jakarta. Pertama-tama saya mau mulai dari kepersonaliaan atau HRD di sebuah perusahaan dulu. Sorry, jadi mereka itu naikkan jabatan, tapi waktu mereka mau naikkan jabatan seseorang, ini kriterianya benar nggak ini? Jadi kalau kriterianya nggak benar, itu nanti bisa jadi fatal ya, karena orang yang dipromosikan tidak siap untuk menerima jabatan tersebut, sedangkan dia itu diharuskan menjadi pemimpin. Ya, jadi nanti saya akan mulai membuka talk show ini dari hambatan-hambatan, terutama junior leader. Junior leader artinya orang masih junior, masih usia muda, pengalaman masih belum baik, tapi dia ada keterampilan di manajemen atau mungkin di teknik atau di apa saja ya, technical skills-nya tinggi, tetapi dia nggak ada human skills-nya. Dia ada technical skills tapi human skills-nya nggak ada, sehingga dia tuh agak repot memimpin. Jadi kepada Anda yang menduduki jabatan di misalnya di HRD atau Anda adalah pemilik perusahaan, tolong ingat bahwa promosi jabatan itu jangan sembarangan ya, nggak boleh dianggap remeh, karena kalau silap atau salah itu bisa berbahaya sekali. Jadi orang bersangkutan senang dia terima surat appointment, letter of appointment, dia jadi nanti 1 September dia jadi supervisor, dia jadi manager, tapi nanti akhirnya dia kewalahan. Oke, itu satu. Jadi kesalahan itu ada di organization. Kenapa mereka itu naikkan jabatan itu tidak hati-hati. Nah, lalu kalau Anda sudah diangkat ya, terima, itu dianggap sebagai
kesempatan yang baik. Jadi belajar dong bagaimana jadi pemimpin. Lalu selama 20 sekian tahun ini saya mempelajari ya, ada satu kesulitan yang sering dihadapi oleh junior leader adalah mereka itu diwajibkan atau diharuskan untuk memimpin orang-orang yang lebih senior. Ini adalah satu masalah umum dimiliki banyak orang. Ya, dia mungkin baru tamat sekolah di luar negeri, dia sudah punya title, dia sudah pulang ke Medan, dia direkrut atau gabung di perusahaan orang tuanya, sehingga dia itu mempunyai kesempatan untuk memimpin. Ya, tapi yang dipimpin itu adalah orang-orang yang sudah 20 tahun kerja di situ, sudah 30 tahun kerja di situ. Ya, sering sekali saya bilang sama generasi penerus, saya bilang waktu sebelum Anda berangkat ke luar negeri untuk kuliah, orang ini sudah bekerja ini dengan orang tua Anda. Sehingga Anda tamat di luar negeri 5 tahun, 6 tahun balik, dia masih di situ. Nah, sehingga Anda memimpin orang seperti ini kan repot ya. Itu satu hal. Lalu juga bisa Anda begitu bergabung di satu perusahaan, langsung sudah dapat satu jabatan yang lumayan. Karena Anda mempunyai title, Anda mempunyai satu keterampilan yang mungkin lebih baik, atau mungkin bisa juga Anda sudah belajar ya, di mana-mana. Nah, begitu masuk kan banyak orang yang tunggu di ini, ya, banyak orang yang sudah menunggu di dalam perusahaan itu. Kenapa kok bukan saya yang jadi pemimpin? Kenapa Anda begitu direkrut dari luar langsung jadi pemimpin saya, langsung jadi leader saya, gaji lebih tinggi, dapat ruangan tersendiri, dapat mobil, dapat ini, dapat itu. Nah, ini yang membuat orang yang sudah lama kerja itu jadi semacam merasa cemburu lah ya. Oke. Nah, Ibu Golda, selamat pagi, good morning. Ya, jadi kalau begitu orang kan tidak sudi ya dipimpin oleh Anda yang begitu datang langsung dapat jabatan yang enak itu ya, posisi yang empuk, kursi yang empuk, langsung Anda menikmati. Apalagi Anda itu bisa memimpin dia. Ini adalah masalah yang sangat rumit ya di bagian junior leader ini. Terus ada juga orang yang diharuskan. Maka saya selalu tanya sama karyawan di tempat klien saya bekerja, kamu itu waktu dipromosikan jabatannya tanya nggak, Pak, Bu, kenapa hanya saya dipromosikan? Kenapa saya terpilih untuk menduduki jabatan tersebut? Kenapa bukan orang lain? Anda mesti tanya. Terpilih pun tanya. Kalau Anda nggak terpilih, apalagi ya, Anda perlu tanya kenapa saya nggak terpilih sebagai pemimpin. Nah, kalau Anda tanya, jawabannya adalah, ya, habis kondisi sekarang ini kan ada yang berhenti, tidak ada penggantinya. Jadi daripada nggak ada orang jadi pengganti, ya Anda sajalah jadi penggantinya. Anda diangkat, Anda dipromosikan jabatannya karena tidak ada pengganti lain. Ya, kalau saya dengar seperti itu pun saya rasa saya bisa merasa sedih sekali ya, kenapa saya itu diangkat itu karena memang tidak ada pilihan lain. Karena saya terpaksa dipilih untuk menduduki jabatan tersebut. Nah, oleh karena itu orang ini nggak siap. Ya, jadi satu lagi adalah sebelum orang diangkat, dipromosikan jabatannya, itu seharusnya harus dipersiapkan. Maka judul hari ini adalah Everyone Can Lead. Tapi ada tetapinya, ya. Kalau Anda dipersiapkan, Anda bisa memimpin. Ya, siapapun bisa memimpin. Nanti saya kasih buat contoh bahwa kepemimpinan ini adalah seperti rotasi dia. Oke, seperti bergilir. Tadi pagi waktu jalan pagi jam 4.45 kita sudah mulai jalan bertiga. Kita pun bahas tentang satu topik ini. Jadi memimpin itu bergilir, ya. Tergantung siapa mempunyai kompetensi yang lebih bagus di satu bidang ini, dialah jadi pemimpin. Nanti waktu kita jumpa dengan masalah lain, dia lebih ahli dalam hal ini, dia jadi pemimpin. Ya, jadi itu bergilir. Apalagi kalau Anda bergabung di yayasan ya. Yayasan itu pemilihan kepemimpinan itu 2 tahun sekali. Bisa-bisa 2 tahun yang lalu dia itu anggota Anda, sekarang dia jadi atasan Anda gitu. Jadi ini bergilir. Oke. Kemudian tidak dipersiapkan, diharuskan menjadi pemimpin, Anda masih terlalu junior untuk memimpin yang senior. Ini semua adalah
masalah yang dihadapi banyak orang. Oke. Lalu juga ada yang salah mengerti, dia tidak bisa membedakan what is management and what is leadership. Jadi antara kepemimpinan dan manajemen itu dia nggak bisa membedakan. Ambil kesempatan ini saya mau terangkan sedikit pakai definisi saya. Kalau manajemen, Anda itu lebih ke urusan ke pekerjaan, Anda lebih ke manajemen sistem, lebih ke misalnya ke peraturan perusahaan, ke SOP, ke instruksi kerja, ke job description, ya, itu semua adalah manajemen sistem. Itu di manajemennya. Tapi kalau Anda mau di pihak kepemimpinan itu dia lebih fokus kepada manusianya. Jadi supaya Bapak Ibu gampang ingat satu ini aja, kalau Anda mau catat silakan ya. Jadi manajemen atau manager, mereka itu lebih fokus ke pekerjaan. Ya, pekerjaan. Tapi kalau leadership atau leader, mereka itu fokus di pekerjanya, ke orangnya. Jadi lebih fokus ke followersnya. Kalau followersnya tidak kuat, dia punya manajemen juga nggak kuat. Ya, jadi itu adalah satu hal yang sering saya berikan di dalam pelatihan saya. Oke, yang gampangnya aja ya. Lalu leader, kalau misalnya Anda sudah jadi leader, yang paling sering dihadapi adalah masalahnya adalah tidak bisa meninggalkan pekerjaan lama. Ya, sebelumnya Anda staff accounting misalnya. Sekarang ini Anda dipromosikan jadi supervisor accounting atau accounting supervisor. Tetap Anda mengerjakan pekerjaan yang lama. Itu mau salahkan siapa? Yang mau salahkan Anda juga nggak bisa, Anda mau salahkan perusahaan juga ya oke lah. Karena perusahaan itu dia tidak mengganti Anda punya job description. Jadi ganti job title, tapi job description-nya tetap sama dengan yang dulu. Sehingga ya datang, walaupun sudah supervisor jabatannya, ya tetap mau urusin pekerjaan yang kemarin. Ya, jadi ini nanti dia lama-lama jadi pemimpin yang gagal. Kenapa? Karena dia tidak berurusan dengan manusia. Tetap dia berurusan dengan paperwork. Dia berurusan dengan dokumen-dokumen. Dia berurusan dengan bond. Ya, berurusan dengan ya pokoknya dokumen deh, ya gitu ya, pekerjaan ya, sistem gitu. Tapi dia lupa bahwa once you are a leader, you have to take care of your followers. And then your followers are human being. Ya, Anda punya followers adalah manusia. Jadi mengurus manusia beda dengan Anda memelihara mobil. Beda dengan Anda memelihara Anda punya komputer. Ya, jadi ini adalah suatu hal yang sangat-sangat jauh berbeda. Oke. Jadi maka ada orang bilang, you manage your division by your head, dengan pikiran Anda, dengan kepala Anda. But when you lead your people, you lead with your heart. Jadi you lead with your heart. Maka ada 3H ya, 3H ya. Jadi work with your hands, lead with your heart, and then manage with your head, dengan kepala. Ini sudah sering sekali saya share di Instagram Live. Ya, jadi sudah diangkat ke posisi yang lebih tinggi, harus sedikit bergeser, jangan lagi terlalu mengerjakan hal-hal yang sepele, yang rutin job, yang bisa dikerjakan oleh Anda punya anggota. Ya, jadi Anda itu harus bisa ada semacam shift, ada shift. Oke, jadi sedikit saya ulangi karena ada teman-teman baru gabung. Ya, saya mulai dari sebuah perusahaan, kesalahannya adalah waktu mereka mempromosikan seseorang, jabatannya tidak mengikuti kriteria-kriteria yang bagus. Yang penting dia sudah cukup lama kerja. Ini salesperson ini dia punya omset tinggi, sehingga dia tuh sudah pantas menduduki jabatan supervisor. Itu salah total ya, karena tidak boleh hanya lihat dari dia punya kinerja atau dia punya performance di bidang sales, atau dia punya workload, atau dia punya output of the work gitu ya. Harus lihat dari mana. Seorang leader yang bagus, dia tuh terutama dia lebih unggul di dia punya interpersonal skills. Ya, dia punya communication yang bagus, dia bisa bergaul, dia banyak sekali teman gitu ya. Sehingga orang-orang seperti ini lebih besar kemungkinannya dia bisa menjadi seorang pemimpin. Ya.
Kalau dia tidak bagus di interpersonal skills, Anda kasih jabatan tinggi pun tidak ada gunanya. Oke, karena dia tuh tidak bagus. Kalau Anda mau lebih dalam lagi, tentu harus bicara tentang EQ. Ya, jadi emotional quotient-nya tinggi nggak? Emotional quotient tinggi, orang ini adalah orang yang bisa bergaul. Dia bisa mengerti tentang manusia lain. Bagaimana dia memimpin timnya supaya timnya itu bisa suka mengikuti dia atau sudi mengikuti dia. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kita mulai dari salah promosi jabatan sampai orangnya itu sendiri tidak mempersiapkan diri. Saya ingat 20 sekian tahun lalu, di Medan ini kalau bicara tentang pengembangan SDM, hampir semua pemilik itu tolak. Kenapa? Mereka itu beranggapan ini adalah suatu hal yang sangat membuang biaya mereka dan waktu mereka. Sehingga manusia itu tidak perlu dikembangkan. Otomatis you kasih jabatan, dia sudah bisa kerja sendiri. And then setelah 20 sekian tahun, kita membuktikan bahwa itu salah. Oke? Ya, kenapa salah? Karena kalau Anda punya anggota, Anda punya human resources tidak kuat, apalagi sebagai leader, jadi the whole team itu tidak bisa perform. Oke? Seperti kemarin di hari Minggu yang lalu saya ada mengatakan, kalau Anda nggak bisa compete dengan harga di Anda punya bisnis, Anda compete dengan you punya human resources, Anda punya tim yang kuat, itulah membuat Anda sukses. Karena tim yang sukses, tim yang kuat itulah yang bisa memberikan service yang bagus, bisa menciptakan management system yang bagus, sehingga Anda punya customer suka. Mahal sedikit, is okay. Karena sekarang customer ini suka berbisnis dengan perusahaan-perusahaan yang pakai aturan main yang jelas. Oke, jadi sedikit ke sana ya. Nah, kembali ke everyone can lead. Oke, jadi jangan anggap remeh. Ini ada satu contoh ya. Di kantor Anda mungkin ada office boy, mungkin ada office girl. Kalau misalnya mau lebih ini lagi adalah messenger. Messenger itu bisa juga laki-laki atau ada wanita ya, pria wanita ya, atau laki-laki perempuan. Mereka itu di Anda punya perusahaan itu adalah mereka itu hanya seorang office boy. Tetapi ya di dia punya organization, mungkin dia adalah ketua klub bulu tangkis. Dia adalah bendahara di satu perkumpulan kecil. Dia adalah satu ketua pelaksanaan apa gitu ya. Jadi sehingga kita tidak boleh anggap seseorang kalau dia punya jabatan resmi di satu perusahaan itu kalau nggak baik, itu berarti dia tuh sudah tidak bisa jadi pemimpin. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, jadi pemimpin itu semua orang bisa. Ya, abang becak juga bisa jadi pemimpin. Kenapa? Dia juga ada anggota yang dia harus pimpin, yaitu dia punya keluarga. Oke, jadi jangan anggap remeh bahwa jabatannya belum ada, ini dia bukan pemimpin. Jadi di training saya itu suka saya berikan contoh-contoh yang sangat gampang dicerna dan memang ini terjadi. Jadi kita nggak perlu ambil misalnya kepemimpinan yang luar biasa yang di dunia ini, misalnya presiden ini, presiden itu. Saya kira itu oke, boleh aja, tapi terlalu jauh. Bagaimana kita bisa dimotivasi oleh seorang pemimpin negara yang sangat hebat sekali? Ya, kita itu agak sulit ya. Ya, jadi kita belajar juga dari orang-orang yang cukup sederhana. Tadi saya bilang abang becak. Saya punya motivator dulu itu sebetulnya seorang abang becak yang bawa saya ke sekolah di Jalan Tengku Umar di Khalsa English School. Jadi waktu itu tiap hari dia bawa saya. Di situ saya lihat, oke, work hard. Work hard is very important, atau bekerja keras itu adalah sangat penting. Ya, oke, tentu work smart tentu penting juga ya. Tapi kalau waktu itu menurut saya tuh work hard lah. Kalau kita nggak work hard, you sesmart apapun nggak ada gunanya. Sepintar apapun Anda, oke. Tapi kalau Anda nggak bekerja keras, Anda tidak berusaha, tidak berupaya, Anda itu tidak mungkin bisa sukses. Walaupun Anda smart. Jadi work smart and work hard sebetulnya satu paket, dua-dua itu perlu dipertimbangkan. Oke. Jadi kembali ke leadership. Nah, ada orang saya dipaksakan jadi leader karena nggak ada pilihan lain. Jadi saya harus menduduki jabatan tersebut. Nah, itu yang membuat dia itu jadi pasrah, mungkin apalagi tidak ada dukungan ya.
tidak ada yang membimbing dia, tidak ada yang memberikan satu support ya supaya nanti dia tuh bisa banyak belajar dari orang tersebut. Ya, ini semua adalah hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Maka leadership skills ini, whatever the topic is, ini dari tahun 20 sekian tahun yang lalu, 28 tahun lalu ini sudah saya jual, dan sampai sekarang itu tetap ada yang ikut ya. Nanti di tanggal 27-28 Agustus itu nanti saya ada satu training, yaitu Leadership is Everyone's Business. Ini kita baru promote berapa hari. Sekarang ini sudah ada 20 sekian peserta, hampir 30 peserta yang ikut. Jadi kalau Bapak Ibu kepingin ikut, itu jangan apa namanya ya, keberatan ke fee-nya ya. Fee itu ya sangat murah sekali. Jadi hanya Anda bayar misalnya uang makalah saja. Jadi Anda sudah bisa ikut 2 hari kali 2 jam ya. Jadi di situ kita bahas nggak tuntas sih, tapi gambaran besar dari leadership itu sudah bisa kita ada semacam gambaran. Oke? Jadi ini kalau via Zoom ini enaknya teman-teman dari Jakarta, dari Bandung, dari Pekanbaru, dari Jambi, dari Lampung juga bisa ikut, jadi tidak harus ke Medan. Ya, oke. Jadi tadi tentang jabatan dan tentang kepemimpinan. Jadi kalau misalnya orang itu dipaksa menjadi pemimpin, akhirnya kalau dia itu gagal, yang rugi itu bukan orang yang bersangkutan saja. Dia kehilangan pekerjaan dan perusahaan juga kehilangan orang yang bagus. Ya, perusahaan juga atasannya juga kehilangan anggota yang bagus. Ya, ini maka saya bilang hati-hati dengan promosi jabatan. Oke. Nah, memimpin orang yang lebih senior. Kalau Anda ingin tahu sedikit dia punya solusinya, mungkin sebagian dari peserta hari ini sudah pernah dengar ya. Coba belajar dari pakar-pakar atau pengarang buku ya. Saya usulkan Anda baca John Maxwell. John Maxwell itu saya sangat suka dengan dia punya teori tentang kepemimpinan. Tentu Warren Bennis juga ada ya, Brian Tracy juga ada. Tapi dari John Maxwell itu ada satu yang 5 tingkat kepemimpinan, itu saya sangat suka. Di salah satu tingkat itu adalah dia punya kemampuan berprestasinya. Ya, di situ dia tulis production. Production artinya dia punya produksi. Bagaimana dia bisa menghasilkan satu kinerja ya, supaya nanti orang bisa bisa menerima dia sebagai atasan. Ini Ibu Cindy ada taruh di komen, work with your hands, manage with your head, and lead with your heart. Nah, ini kita bahas ya, Ibu Cindy, di kita punya in-house ya, online training ya waktu itu ya. Jadi terima kasih Bu Cindy masih bisa ingat ini satu istilah yang cukup bagus bagi leadership ya. Work with your hands, kerja dengan tangan, manage with your head, ya kepala, pikiran, lead with your heart. Ya, nanti kita bahas ini sebagai penutup ya, lead with your heart ini kenapa sulit. Ya, jadi John Maxwell tadi ada mengatakan kalau Anda mau diterima orang, tidak ada pilihan lain, Anda harus membuktikan memang Anda bisa. Ya, misalnya 20 tahun sudah jadi manajer. Orang bertanya, apa lu punya modal kok masih muda gini sudah bisa jadi saya punya atasan? Ya. Kemudian kalau Anda tidak membuktikan bahwa saya ini S1, S2 misalnya, saya ini sudah pernah kerja di satu perusahaan besar dulu ya selama 2 tahun, sekarang saya gabung sini. Anda punya usia baru 20 sekian tahun. Tapi cuma ngomong saja tidak ada gunanya. Nah, seperti apa yang saya tulis di Instagram saya, leadernya bilang, I lead with integrity. Saya memimpin dengan integritas. Dia punya followers, jawab, show us, tunjukkan kepada kami. Ya, tunjukkanlah kepada kami. Jadi orang yang Anda pimpin, dia tidak mau hanya dengar Anda, dulu Anda pernah sekian tahun di mana, sekian tahun di perusahaan mana. Tapi dia mau Anda buktikan. Seperti kami ini yang jadi konsultan, juga tidak bisa terlalu mengandalkan, saya sudah 20 tahun jadi konsultan. Saya sudah 28 tahun jadi pembicara.
Tapi orang akan melihat, Anda itu pembicara 28 tahun, sampai sekarang masih ada orang mau mendengarkan nggak? Oke, you bisa jadi seorang pembicara selama 30 tahun pun, tapi kalau sekarang ini sudah nggak ada lagi pendengarnya, atau misalnya 10 tahun lalu sudah memang tidak ada pendengarnya, tidak ada kliennya, yaitu ya mau bilang apa ya? Jadi berarti Anda tidak mempunyai performance yang bisa diandalkan. Sama dengan leader. Saya banyak kenal orang-orang yang sudah cukup senior. Dia suka bilang apa? Satu kata yang sering dia bilang apa? Dulu. Ya, dia mulai dengan sebuah kalimat, tapi satu kata yang diucapkan adalah dulu. Dulu waktu saya di perusahaan sana, ya saya begini, saya begitu. Sehingga dia itu mau coba mengubah satu tempat kerja yang baru dia gabung. Nah, ini yang paling gagal saya bilang. Dulu, dulu is dulu lah. Artinya, dulu waktu Anda pimpin di perusahaan sana itu, followersnya beda. Situationnya beda. Atmosfernya, lingkungannya, kondisinya semua beda. Lalu, orangnya juga beda. Orangnya mungkin bisa sedikit, mungkin jumlah orangnya sedikit, atau orangnya mungkin di sana itu lebih pintar. Lebih ready untuk you pimpin. Tapi kalau Anda pindah ke sini, belum tentu. Ya, belum tentu Anda bisa gitu. Jadi mohon kalau Anda dapat tugas baru di perusahaan lain, begitu Anda masuk, ya jangan terus mengubah ini, mengubah itu. Anda ambil keputusan, you change this, change that. Jadi saya mau sarankan, sebelum you lead a new team, you practice with the 5 L's, ya 5 L. Ini saya lagi merencanakan minggu depan. Ini tanggal 16, berarti tanggal 23 Agustus, tetap seri kepemimpinan. Nanti saya mau tulis lead with 5 L's. Memimpin dengan 5 L. Ya, 5 L bukan lesu, letih, lemah ya, tapi 5 L itu nanti ada artinya. Ya, silakan follow atau ikut nanti di tanggal 23 Agustus pagi jam 9. Itu adalah topik yang baru, tetap seri kepemimpinan. Nah jadi tadi saya bilang buktikan, ya show them, jangan hanya ngomong saja. Ya, banyak orang yang sudah berpengalaman di perusahaan lain sangat senang sekali kalau dia bilang, oh dulu saya begini, dulu saya begitu. Ada Pak Budi, teman baik saya, seorang pemimpin wajib memberi teladan kepada followersnya, bukan hanya sebatas omongan saja, ya. Jadi sebagai teladan ya, berikan contoh. Nah, berikan contoh ini yang jadi menurut saya itu nggak gitu gampang ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, everyone makes a mistake. Semua orang buat kesalahan. Jadi kalau Anda memberikan contoh yang baik kepada followers, Anda harus pikir-pikir 2 kali. Nah, contoh ini apakah Anda pernah melanggarnya enggak? Minta orang jangan merokok di tempat tidak boleh merokok, tapi Anda merokok misalnya. Anda minta anggotanya jangan datang terlambat, Anda datang terlambat. Just a small mistake, tapi kita buat ya. Misalnya menyapa customer mesti begini. Ya saya juga sekali-sekali tidak menyapa. Ya kadang-kadang kita juga. Nah, giving an example. Maka ada istilah kalau nggak salah leading by giving examples. Ya Anda memimpin dengan memberikan contoh. Nah memberikan contoh ini ya sekali lagi saya ulangi itu tidak gampang. Dan juga ada norma-norma atau suatu aturan main yang tidak tertulis di perusahaan yang di mana ya boleh dilanggar oleh pemimpinnya tapi tidak boleh dilanggar oleh anggotanya. Contohnya apa? Seorang direktur dia nggak mesti ikut datang jam 8 pulang jam 5. Sudah manager level ke atas, maka saya himbau saya punya klien kalau dia sudah manager level, dia tuh tidak mesti ikut lagi karyawan biasa itu tetap jam 8 datang, jam 5 pulang. Kenapa? Karena dia punya working hours tuh nggak bisa dikira. Mungkin tadi malam dia sama customer pulangnya jam 11. Ya, mungkin tadi pagi jam 7 dia sudah mulai kerja di rumah. So, waktu Anda mempunyai jabatan yang semakin tinggi, semakin masalah jam kerja ini Anda tuh tidak. Yang penting apa? Anda tuh bertanggung jawab nggak tentang Anda punya hasil akhir.
Yang penting Anda punya pimpinan, Anda punya bos, you punya business owner, lihat, oke, Anda sudah proof bahwa Anda sudah bisa memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Ya. Baik, jadi ini adalah beberapa hal yang bisa saya sampaikan di hari ini tentang everyone can lead ya. Jadi sekali lagi, kenapa everyone can lead? Karena kalau Anda dikasihkan kesempatan, tapi menurut saya ya, selama 20 sekian tahun ini, lebih banyak orang dapat kesempatan memimpin dulu, artinya dapat jabatan dulu, baru dia belajar. Oke? Baru dia belajar bagaimana memimpin. Nah, kalau tidak dikasih bekal oleh perusahaan, ya berarti perusahaan tidak provide the training, Anda belajar sendiri. Sekarang ini udah gampang, Anda buka Google, buka YouTube, anytime, Anda ketik leadership, keluar di situ, semua konsep-konsep leadership itu keluar semua. Ya, tinggal bagaimana Anda menjabarkan, bagaimana Anda mengartikan saja. Tapi ingat, Bapak Ibu sekalian, kalau baca buku yang dikarang oleh orang asing atau Amerika atau Eropa atau Australia, hati-hati, konsep kepemimpinan mereka itu mungkin tidak cocok untuk orang di Asia atau orang di Indonesia, okay, atau di Medan. Kenapa? Karena budaya beda. Okay? Jadi kita mau close kita punya Smart Managing Talk hari ini, saya mau sampaikan satu hal yang penting. Jika Bapak Ibu kepingin tahu Anda punya leadership skill sudah oke atau belum, Anda punya tim sudah oke atau belum, ada 3 hal yang perlu Anda check and recheck. Ya. Periksalah 3 ini, ya, check and recheck. Yang pertama adalah Anda sendiri sebagai pemimpin. Coba tanya kepada diri sendiri, apakah saya sudah sanggup jadi seorang pemimpin? Apakah saya sudah pandai memimpin? Apakah saya mempunyai personality yang cocok atau karakter yang cocok untuk sebagai pemimpin? You check diri sendiri. Oke, kalau nggak bisa ngerti, ya tanya sama orang lain. Nah, saya ini sebagai pemimpin itu gimana? Yang kedua adalah check you punya followers, check you punya anggota. Dari segi jumlahnya apakah terlalu banyak atau terlalu sedikit, atau mereka mempunyai values, ya, nilai-nilai, norma-norma itu sudah oke belum? Ya, itu situ ada cek yang Anda punya followers. Budayanya mereka itu seperti apa? Bisa-bisa Anda datang ke suatu daerah yang baru, Anda memimpin sekelompok orang yang beda budaya dengan Anda. Itu sangat sulit sekali memimpin. Oke? Nah, kemudian Anda cek di situationnya. Situationnya ini ada 2, Bapak Ibu sekalian, situasi di luar atau external situation dan internal situation. Kalau situasinya itu tidak nyaman, banyak sekali stres di situ, orang itu nggak bisa nyaman bekerja. Ya, jadi kalau situationnya nggak tepat atau nggak cocok, Anda juga gagal sebagai seorang pemimpin. Kalau followers Anda itu nggak cocok, ya, dalam segi jumlah maupun dia punya norma, values, Anda pun nggak bisa memimpin. Apalagi Anda sendiri yang belum waktunya jadi pemimpin, atau misalnya kualitas Anda itu belum cukup ya, itu juga bisa. Jadi 3 faktor itu diperhatikan, check and recheck, ya, nanti baru Anda bisa temukan yang mana yang perlu diperbaiki. Termasuk juga tadi saya sampaikan lead with the 5 L's. Oke, memimpin dengan 5 L. Nah, sekarang ini saya sampaikan dulu 5 L itu apa ya. Jadi pertama-tama look, L pertama itu adalah look. Oke, listen, learn. Look, listen, learn itu adalah 3 L utama yang perlu dimiliki. Lalu yang keempat adalah love. Love di sini oleh pakar tersebut dia bilang love ini adalah humor. Artinya seorang pemimpin perlu ada rasa humornya. Jadi dia tuh tidak kaku sehingga bisa diterima oleh anggota. Lalu L terakhir adalah lead. Nah, baru lead ya. Jadi setelah ada 4 L di depan, baru lead yang L yang terakhir itu adalah lead. Look, listen, learn. Okay? And then you laugh, yaitu ada sense of humor. And then at the end of the day, you can lead a group of people. So, sampai ketemu nanti di tanggal 23 Agustus jam 9 hari Minggu juga sama ya, jam 9 sampai jam 9.30.
Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Terima kasih.